Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 22100101. Yang saya hormati dosen pembimbing Bu Rizky Emunah Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Headstep Management System gangguan fasilitas cabang. Ini adalah tampilan untuk login admin. Di sini dashboard untuk tampilan semua laporan yang masuk, semua yang masuk. Di sini untuk laporan admin juga bisa dapat melaporkan apabila ada yang di fasilitas yang di sini untuk buat laporan. Pilih kerusakan atau gangguan. Di sini saya milih akan gangguan. Ini gangguan jaringan. Untuk monitor CCTV, hasil gangguannya layar mati total. Ini untuk foto kerusakannya. Ini untuk peta di mana tempat lokasinya. Ini prioritas apakah rendah, sedang, atau tinggi. Ini saya memilih sedang. Kirim laporan. Nah, ini hasil laporannya. Setelah itu cari daftar pekerjaan. Nah, ini yang baru tadi. Setelah itu saya buat SPK-nya kepada. Di sini saya memilih saya sendiri sebagai teknisinya. Setelah itu simpan dan tuliskan SPK. Di sini untuk laporan SPK-nya, update status, menunggu, filter, ternyata menunggu tidak ada. Nah, manajemen aset saya bagi dua, gangguan dan kerusakan. Di misalkan cabang utama, saya tulis ini cabang utama. Cabang Martapura, KC. Nah, ini khusus semua pantau di cabang Martapura. Semua kategori. Misalkan aplikasi aja yang dicari. Nah, ini juga aplikasi aja. Reset. Nah, ini untuk edit. Saya edit yang ini aja. Kota Baru. Kerja Kota Baru. Nah, ini yang diedit tadi. Saya cari Kota Baru. Nah, ini Kota Baru tadi. Reset. Ini juga bisa untuk tambah aset. Misalkan G002. Nama asetnya itu ya. PC komputer. Pilih cabang kandangan. Pilih kandangan. Ini untuk kategorinya inventaris. Bukan. Aset berhasil ditambahkan.
Nah, yang ini tadi akan tambahkan. Sekarang data kerusakan. Ini untuk data kerusakan juga bisa tambahkan seperti yang ini tadi. Data kerusakan misalkan angka 54, nama asetnya dinding gedung di cabang lagi unit kerja lagi. Di sini saya pilih kategori gedung dan sipil. Oh, ternyata kode sudah terdaftar. K58. Aset masih ditambahkan. Unit kerja. Nah, ini untuk unit kerja. Di unit kerja ini adalah sebagai pelapor semua. Tambah unit kerja. Nama unit misalkan cabang pembantu bati-bati. Para unitnya Hasan. Lokasinya bati-bati. Simpan data. Unit kerja disimpan. Nah, ini tadi cabang bati-bati. Edit. Hasan ganti dengan Husin. Nah, tugas disimpan. Untuk hapus, kita coba hapus. Nah, hapus kata. Unit kerja dihapus. Setelah itu kita coba di katalog. Katalog spare ini adalah untuk stok, alat stok untuk perbaikan atau gangguan yang sedang diperbaiki. Nah, di sini untuk stoknya, di sini ada stok kabelnya, kabel ini RJ-nya, kabel listrik, kabelan, kabel internet, keyboard, mouse, power supply, RAM, hard disk. Di sini coba saya tambah spare part. Kode barang SE 1. Nama barang stok yang nama barang saya
dan solar. Untuk pengisian ya lampu mungkin itu kabel HDMI stok 4 volt, harga satuan 80.000. Simpan data terus tetap disimpan. Hal selanjutnya untuk edit, misalkan kabel HDMI diganti dengan kabel listrik baterai. Simpan data dapat berhasil disimpan. Nah, ini kabel Arduino, kabel HDMI. Oh, tadi kodenya nggak diganti, makanya jadi kedua. Ini coba dihapus ya. Nah, suku cadang berhasil dihapus. Nah, ini juga saya coba hapus. Oh, suku cadang berhasil dihapus. Ini lagi. Nah, berhasil dihapus. Selanjutnya master SA. Ini adalah fungsinya untuk batas waktu. Kapan batas waktu dia mengerjakan? Apakah batas waktu dia mengerjakan lewat pada waktu yang sudah ditentukan atau sesuai dengan waktu yang ditentukan? Sini batas waktunya 2 jam, yang sedang 12 jam. Di sini saya coba edit batas waktu, misalkan 5 jam, ditindaklanjuti. Nah, ini berhasil disimpan. Untuk hapusnya juga bisa. Nah, ini terhapus, bisa dihapus. Tambahkan juga bisa, misalkan tinggi 5 jam, segera ditindaklanjuti. Nah, ini sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya jenis maintenance. Maintenance ini untuk rutin sebulan sekali untuk pembersihan, untuk pengecekan segala komponen yang ada di sini. Misalkan sini service rutin lead. Service rutin lead ini sebulan sekali. Service insert ini 6 bulan sekali. Service aset 3 bulan sekali. Di sini juga bisa ditambahkan untuk maintenance-nya, pembersihan. Misalkan service rutin AC, misalkan sebulan per bulan, keterangannya cek komponen dan
ganti oli dan ganti ke komponen dan bersihkan filter. Bersihkan filter. Ini sudah disimpan. Nah, ini di sini saya coba untuk menghapus mengedit dulu. Nah, ini saya edit, asalnya bulanan jadi harian. Coba disimpan. Nah, ini jadi harian, saya coba hapus. Nah, sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kantong cabang. Nah, kantong cabang ini untuk semua kantong cabang yang ada di Kalimantan. Di sini untuk data-datanya, ini nama kantornya, ini nama jalannya, ini juga bisa diedit, tambah cabang juga bisa, hapus juga bisa. Selanjutnya kategori gangguan. Nah, ini kategori gangguan saya isi cuma 7 saja, dan ini juga bisa ditambahkan. Kan kategorinya apa ya? Elektronik misalnya. Tanggung jawabnya divisi umum, logistik. Sini saya simpan. Kategori berhasil disimpan, tambahkan. Nah, ini untuk elektronik. Di sini juga bisa diedit. Nah, ini untuk diedit. Bisa divisi umum ganti dengan simpan. Kategori berhasil diperbaharui. Nah, setelah itu hapus juga bisa. Kategori masih dihapus. Nah, ini untuk manajemen user ini fungsinya untuk user. Tapi di sini teknisi cuma ada 3, admin 1, dan semua yang ini untuk pelapor di semua cabang. Jadi untuk satu cabang satu pelapor, jadi totalnya ada 9 pelapor. Di sini juga bisa untuk cari semua cabang, misalkan cabang kandangan. Nah, juga bisa digeser, juga bisa diedit. Misalkan ini untuk mengganti password, langsung aja. Nah, ini berhasil diganti. Ini untuk semua role, misalkan admin. Nah, admin cuma ada 1, teknisi cuma ada 3, user admin kosong. Oh, nanti ini saya perbaiki. Coba reset. Nah, ini untuk laporannya. Nah, ini untuk laporan maintenance-nya yang berhasil dikerjakan.
Ini untuk ngetri jadwal, ibaratnya yang belum selesai dikerjakan tapi menunggu tanggal ini baru dikerjakan. Semua cabang, misalkan yang ada nih kantor pusat, gitu. Nah, cuma kantor pusat. Bulannya bulan 7 selesai. Selesai di jadwal. Ini untuk mencetak. Ini untuk tampilan untuk cetaknya. Ini edit, ini hapus. Jadwal buat jadwal juga bisa. Misalkan tanggal 12, pilih cabang. Kita bagus, ini fasilitas juga. Nunggu. Jadwal. Berhasil ditambahkan. Nah, yang ini tadi saya coba untuk hapus. Jadwal masih udah hapus. Ini untuk laporan maintenance. Untuk pusat laporannya ini statistik kategori laporan. Ini jaringan jumlah terbanyak yang dilaporkan. Sama ini juga. Ini fasilitas yang sering mendapat gangguan dan kerusakan. Telepon 1, mesin 1, monitor 2 kasus, komputer 2, meja 1, dinding 1. Ini untuk ekspor laporan berdasarkan cabang. Ini untuk kerusakannya ada 3. Ini untuk gangguannya ada 1. Ini kerusakannya 1. Yang ini gangguannya 2. Yang ini cuma kerusakan. Dan ini kerusakan. Dan ini kerusakan. Yang ini juga cuma gangguan saja. Dan ini cuma kerusakan saja. Kerusakan dan kerusakan. Ini untuk status aktifnya. Ini untuk cetak. Ini untuk cetaknya. Terus aktif. Ini untuk SLA-nya. Juga bisa dicetak.
Nah, ini juga bisa dicetak. KPI teknisi. Nah, ini untuk penilaian untuk kinerja teknisi. Rata-rata waktu yang dia kerjakan. Dan ini untuk cetak. Nah, ini untuk cetaknya. Ini untuk biaya perbaikan. Ini juga bisa dicetak. Nah, untuk biaya perbaikan. Log penanganan. Tanggal lapornya tanggal 11 Juli 2026. Tanggal selesainya tanggal 11 Juli 2026 jam 22.44. Keluhannya komputer mati total. Solusinya atau tindak intervensi kabel powernya putus. Cetak. Nah, ini untuk hasil cetaknya. Ini untuk monitoring apakah dia mengerjakan tepat waktu atau lewat pada waktu yang sudah ditentukan. Ini untuk tiket pekerjaannya yang belum dia kerjakan. Di sini kantor cabang Ngantau yang tepat waktunya untuk diselesaikan pada 5 jam. Oh, bukan. Ini yang melanggar waktu. Melanggar. Ada ini yang tepat waktu. Yang Kota Baru ini adalah tepat waktu. Dua ini. Dan juga ini tepat waktu. Nah, ini yang untuk melanggar. Ini untuk tepat waktu. Ini untuk tiket kerjaannya. Selanjutnya kepatuhan maintenance. Nah, ini untuk laporan untuk yang maintenance tadi. Total jadwalnya ada 1 jadwal. Ini belum dilaksanakan. Yang ini ada 1 jadwal. Sudah dilaksanakan 100%. Ini juga ada jadwal tapi belum dilaksanakan. Apakah ini perlu untuk ditambahkan filternya semua dan cetaknya? Ini untuk analis biaya dan penggunaan spare part. Nah, ini total biaya Kota Baru. Jasanya 260. Biaya spare partnya ini untuk beli bahannya 2.500.000. Jadi total keseluruhan 2.760.000. Untuk kantor cabang Ngantau biaya perbaikannya 80.000. Ini tidak ada biaya spare part karena tidak memerlukan spare part. Ini juga cuma biaya perbaikan saja. Ini tidak menggunakan spare part juga. Jadi total perbaikannya 440.000. Total biaya spare partnya 2.500.000. Total keseluruhan 2.940.000.
apakah ini juga perlu untuk dibuatkan filter cetaknya, dianalisis biaya dan penggunaan spare part. Nah, ini untuk kepuasan pelapor kepada teknisi. Di sini cabang Ngantau sudah membeli genting 5 kepada Budi, dan ini tanggal selesainya. Nah, ini coba saya berikan misalkan ke pelapor. Saya coba ke pelapor. Pelapor 5. Dia membuat laporan sebelum melaporkan, lihat dulu ini. Ini juga bisa ditambahkan. Kota Baru, AS1 komputer, software. Buat laporan baru. Jenisnya gangguan. Kategori aplikasi software, komputer. Tempatnya ini mati total, gak mau nyala. Bukan. Microscope Word. Tidak dapat digunakan. Ini untuk gambarnya. Nah, ini untuk gambarnya. Ini untuk peta lokasinya. Lokasi di mana tempat yang akan diperbaiki. Sini saya memilih sedang. Nah, ini untuk laporan. Yaitu coba saya masuk ke admin untuk membagi SPK kepada teknisi. Nah, di sini daftar pekerjaan. Nah, yang ini gangguan tadi buat SPK. Di sini saya akan memilih nama teknisinya Andi. Simpan nanti bikin SPK. Di sini saya bisa melihat data Andi sebagai teknisi keberapa. Teknisi kedua. Notif masuk sebagai laporan. Nah, setelah itu baru ke teknisi lagi sebagai teknisi 2. Nah, sini teknisi 2 ini ada notif bahwa ada perintah untuk dikerjakan. Nah, ini SPK-nya saya tandai sudah dibaca. Setelah itu lihat pekerjaan saya. Nah, yang ini tadi setelah admin sudah memberikan surat prosedur kerja, teknisi langsung eksekusi dan tindakan perbaikan setting sistem di komputernya. Waktu mulainya 12 jam setengah 1 sampai 12 jam
kita olah jam 12 jam 13:30. Ini apabila menggunakan spray pilih di sini. Apabila tidak menggunakan spray tidak perlu dipilih di sini. Langsung saja ke estimasi biaya. Ini saya buat 100. Ini untuk fotonya yang sudah diperbaiki. Nah, ini yang sudah diperbaiki. Dan sukses diselesaikan. Ini yang belum diberi SPK. Setelah itu langsung pergi ke admin melihat penilaiannya. Pekerjaan laporan telah selesai ditangani. Ini on time. Nah, ini menjadi 4 yang sudah dikerjakan tepat waktu. Nah, itu untuk rankingnya. Di sini masih belum diberikan ranking oleh pelapor. Ini saya coba memberikan pelapor. Ini tidak. Di sini pelapor yang dapat memberikan penilaian. Laporan saya. Setelah itu lihat ngerti dia. Di sini untuk pemberian yang pihak, untuk catatan penilaiannya. Ini pilih yang punya. Sudah kembali normal. Sudah difungsikan. Ini penilaian. Nah, ini kita cek lagi di admin. Nah, ini untuk penilaian kepuasannya masuk di 5.
laporannya. Nah, ini jadi 3 laporan, tadi 2. Nah, ini juga jadi 3. Status aktifnya. Nah, ini juga bertambah jadi 8 poin. Untuk biayanya. Sekian dulu Bu penjelasan dari saya tentang aplikasi yang saya buat ini. Apabila masih ada kekurangannya, untuk di bagian mana yang perlu direvisi, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.